Perkenalkan, nama saya Karini Kristina Cornelia Manto dan rekan saya Ayu Denis Tanggang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian tengah semester dalam mata kuliah kajian prosa oleh Fakultas. Kami akan menganalisis novel Rogen Duku Paru karya Ahmad Tohari, khususnya dalam bidang feminisme. Selamat menyaksikan! Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama melihat biodata dari pengarang novel Rogen Duku Paru. Jadi, novel Duku Paru merupakan karya dari Ahmad Tohari. Beliau lahir di Banyumas tanggal 13 Juni tahun 1948. Ayah dari beliau bernama Muhammad Diryat dan ibunya bernama Saliem. Beliau terlahir dari keluarga yang beragama Islam. Beliau juga merupakan anak keempat dari 12 bersaudara. Pendidikan yang ditempuh beliau itu ada di Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, dan Fakultas Ekonomi di Universitas 17 Agustus Jakarta. Namun dari ketiga fakultas ini, beliau tidak menyelesaikan pendidikannya sampai tamat. Beliau juga sudah menikah dan istrinya bernama Syamsia. Mereka menikah pada tanggal 1 Desember 1970. Mereka dikaruniai 5 orang anak. Mereka tergolong dalam latar keluarga yang berkecukupan karena Ahmad Tohari mampu menghidupi keluarganya meskipun dia hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai penulis dan juga pengarang. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari feminisme. Nah, feminisme memiliki kata dasar feminin yang artinya adalah berhubungan dengan wanita, bersifat kewanitaan, atau keadaan kewanitaan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa feminisme selalu berhubungan dengan wanita atau perempuan. Feminisme memiliki latar belakang atau persepsi bahwa terjadi ketimpangan dalam peradaban manusia sehubungan dengan posisi wanita. Nah, hal ini mengakibatkan munculnya feminisme, yaitu suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan atau mencapai kesetaraan gender dan juga adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan juga perempuan, baik itu dalam lingkup sosial, ekonomi, agama, dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang menjadi latar belakang dari gerakan feminisme ini bisa kita lihat dari contoh seorang penulis yang bernama Nawal El-Sadai. Kita sebelumnya sudah membahas secara bersama-sama mengenai tokoh Nawal El-Sadai yang dimana beliau mencalonkan diri sebagai seorang presiden di Mesir, tetapi kemudian ditolak dan harus mengundurkan diri karena beliau merupakan seorang wanita. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui seberapa pentingnya feminisme agar laki-laki dan juga perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencoba suatu hal. Feminisme di Indonesia muncul pada awal abad ke-20 bersamaan dengan perkembangan nasionalisme saat perempuan mulai terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan juga sosial politik. Ini dipelopori oleh tokoh Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan. Beliau merupakan tokoh pelopor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan melalui surat-suratnya. Kartini mengkritik budaya patriarki dan menekankan emansipasi perempuan. Organisasi feminis pertama yaitu Indische Vrouwenbond atau biasa disingkat dengan IFB. Ini dibentuk pada tahun 1912 dan diikuti oleh beberapa organisasi lain. Setelah kemerdekaan, gerakan feminisme sempat meredup karena fokus pemerintah pada pembangunan nasional dan munculnya kelompok yang menentang organisasi ini. Namun, pada tahun 1980-an, feminisme bangkit kembali dengan fokus pada hak-hak perempuan seperti hak atas tubuh, hak atas ekonomi, dan diwakili oleh organisasi seperti Solidaritas Perempuan dan Koalisasi Perempuan di Indonesia. Gerakan ini terus berkembang hingga saat ini meskipun masih mendapatkan pertentangan hingga saat ini. Secara garis besar, feminisme terbagi atas 4 jenis,
Yang pertama adalah feminisme liberal, yang kedua adalah feminisme radikal, yang ketiga adalah feminisme marxis, dan yang keempat adalah feminisme sosialis. Nah, jenis yang pertama adalah feminisme liberal. Feminisme liberal ini dilatar belakangi oleh pandangan yang beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah sehingga mereka tidak memiliki daya saing untuk bersaing dengan lelaki. Nah, dari hal ini, para wanita memiliki suatu gerakan bahwa mereka harus memperjuangkan sendiri bagaimana cara untuk dapat bersaing dengan laki-laki. Yang artinya, para wanita diharapkan untuk memiliki daya juang untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, yang kedua adalah feminisme radikal. Feminisme radikal ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa perempuan selalu mengalami penindasan yang didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini hanya dapat terjadi pada para wanita yang berani untuk mengubah gaya hidupnya, mengubah pengalaman, dan juga mengubah hubungan atau relasi sosialnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah feminisme marxis. Nah, feminisme marxis ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa wanita hanya memiliki tanggung jawab penuh atas tugas-tugas rumah tangga. Nah, contohnya adalah seperti mengurus anak, memasak, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ini, orang-orang yang dapat memiliki kesetaraan gender hanyalah orang-orang yang berhasil untuk masuk ke dalam dunia produksi ekonomi dan juga meninggalkan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Yang terakhir atau yang keempat adalah feminisme sosialis. Nah, feminisme sosialis ini memiliki pandangan yang sangat bertentangan dengan feminisme marxis. Karena apa? Karena dalam feminisme sosialis, pandangan atau anggapan bahwa ketika seorang wanita memiliki tugas dalam produksi atau ekonomi, seorang wanita akan dianggap semakin rendah karena nantinya akan tetap dijadikan sebagai seorang budak. Baik, selanjutnya kita masuk dalam analisis feminisme dalam novel Romain Dukuparuk. Yang pertama, adanya objektifikasi tubuh perempuan. Dapat dilihat dari bukti teks berikut ini, gimana nih? Dapat kita lihat bagaimana perempuan seringkali diperlakukan sebagai objek yang dapat digunakan untuk kepuasan laki-laki tanpa menghormati hak otonomi dari perempuan. Selanjutnya ada penghapusan identitas perempuan. Berikut ini dapat kita lihat bersama-sama bukti teks yang menunjukkan bahwa serintil tidak lagi memiliki kendali atau hak atas tubuhnya. Tubuhnya menjadi milik masyarakat, khususnya para laki-laki, sebagai bentuk pemenuhan tradisi di Dukuparuk. Selanjutnya ada kontrol sosial terhadap perempuan. Dapat kita lihat juga bukti teks berikut, di mana teks ini menggambarkan serintil sebagai boneka yang mencerminkan hilangnya otonomi dan identitas individualnya sebagai perempuan. Ini menunjukkan bagaimana perempuan seringkali direduksi menjadi objek yang dikendalikan oleh masyarakat tanpa memiliki kontrol penuh atas dirinya. Meskipun serintil mendapatkan perlakuan istimewa seperti dimanjakan dan diurus oleh perempuan-perempuan lain yang ada di desa Paruk, hal ini justru menunjukkan bahwa ia tidak dilihat sebagai individu yang bebas, melainkan sebagai simbol atau objek pemujaan yang harus diatur dan disesuaikan dengan norma-norma sosial. Dari video penjelasan ini, kita dapat memahami seberapa pentingnya gerakan feminisme bagi para wanita yang ada di dunia ini untuk memperjuangkan hak mereka masing-masing. Adanya sastra seperti novel Romain Dukuparuk ini yang mengangkat isu-isu sosial dapat membantu para pembaca untuk memahami bahwa wanita adalah subjek dan bukan objek yang dapat dimanfaatkan atau dipermainkan begitu saja. Pada mulanya, sejak Allah menciptakan manusia, Allah telah menekankan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ditunjukkan dengan Allah menciptakan mereka seturut dan serupa dengan gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari sini seharusnya kita sama-sama memahami bahwa perempuan dan juga laki-laki memiliki kesempatan yang sama dengan peran yang berbeda. Adanya tokoh R.A. Kartini
dalam perjuangan feminisme di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, sangat membantu para wanita Indonesia yang saat ini dapat mengecap pendidikan dengan bebas dan juga tidak berpatokan hanya bekerja di rumah saja. Sekian video kami mengenai analisis feminisme dalam novel Noni Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Terima kasih, sampai jumpa.